بالهدى ودين الحق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم نبينا اللهم صل وسلم وبارك على فردوس الأعلى مفتاح جنة سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه المفيدين اللهم صل على الفاتح مفتاح الوجوب والكشوف والشهود وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat dan semua pemberian yang Allah anugerahkan kepada kita. Salawat dan salam kepada Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya kita disuguhkan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitab Lutful Ghaib tentang setiap beriman itu diuji sesuai dengan kadar imannya. Kemarin kita disuguhkan juga dengan hadis Inna ma'syarul anbiya asyadun nas bala thumma al-amthal amthal. Cobaan, ujian atau pembentukan itu ternyata ada jenjangnya. Kalau kita sebut bala itu dengan ujian, cobaan, maka ujian dan cobaan paling besar itu adalah ujian para rasul, kemudian ujian para nabi, kemudian di bawahnya al-amthal al-amthal, para nabi, para rasul, lalu awliya Allah. Awliya Allah itu ada berjenjang pula, ada al-ghaus, ada al-aqtab, ada al-budala, ada semuanya pasti diuji. Kalau bahasa yang sering kita katakan itu adalah bukan diuji, tapi dibentuk. Maka rangka untuk pembentukannya itu, cara membentuknya tentu berbeda dari bentukan orang biasa. Kira-kira bahasanya begitu. Namun demikian, kita mesti pahami juga, jangan sampai katakan, kok saya nggak pernah diuji sama Allah ya? Ada yang kira-kira yang berkala begitu. Kok saya nggak pernah diuji? Ya berarti saya nggak beriman dong. Satu, berarti saya nggak kekasih dong. Kadang yang ada dalam pikiran kita itu apa? Ujian itu adalah hal yang sulit-sulit saja. Sementara ujian itu ada ujian kemiskinan, ada ujian kekayaan, ada ujian popularitas, ada ujian penghinaan. Semuanya itu ujian. Dan bahkan semua ujian, semua nikmat. Karena semua itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita saja yang nggak paham kita sedang diuji. Ujian itu banyak sekali, ujian dekat. Ujian dekat itu paling berbahaya. Jika dia tidak lulus ujian dekat, dia terpental dia. Banyak ujian itu. Maka jangan disangka Allah tidak uji kita, Allah tidak bentuk kita. Setiap hari itu pembentukan itu jalan, atau setiap hari itu ujian jalan terus, nggak ada berhentinya, terus. Karena pembentukan dalam bahasa lain kita sebut pembentukan itu adalah proses untuk pengembalian. Sejauh mana kita di depan, dan nanti sejauh itu pula nanti tempat kembali kita, tempat pulang kita. Jadi itu kemarin kita disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani Lutful Ghaib. Sekarang kita
masuk pada fir ridha bima qasamallahu ta'ala, ridha terhadap pemberian Allah. Sebelumnya mari kita baca suratul Fatihah kepada Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Sayyidina al-Mahdi khalifatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa sahabati ridwanullah alaihim wal awliya illa fil alamin wal malaikatillahi kulluhum ajma'in wa nakhusu khususan li Syekh Abdul Qadir Jilani kutub rabbani wa li ruhina wa anfusina. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Al-maqalatu thalithatu wal 20 fi ridha bima qasama Allah Ta'ala. Pasal yang ke-23. Ini kita berbicara tentang ridha atau nerimo, tentang pemberian Allah. Sekarang kita disuguhkan dengan satu pasal atau satu makalah di sini berbicara tentang ridho. Ridho yang di situ tiada protes, ridho di situ apapun yang terjadi diterima. Nah, sekarang kita disuguhkan dengan teks ini. Wa qala radhiyallahu anhu, Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan dan menulis dalam kitabnya ini, fi ridha bima qasamallahu ta'ala arda bima biduni wal zamhu jiddan hatta yablughal kitabu ajalu fatunqala ila al-a'la wal anfus wal anfas wa bihi tahna'u wa fihi tabqa wa tuhfadhu bila ana'i dunya wa ukhra wala tabi'atin wala adawa thumma tataraqqa min dhalika ila ma huwa aqarru 'aina minhu wa ahna. Pertama kitab ini dimulai dengan kamu mesti menerima dengan kondisimu biduni ya, biduni itu dengan tanpa ada makom. Kalau kita bicara makom atau dirimu itu kosong, dirimu itu tiada, kamu mesti redha dengan itu. Kamu mesti menerima akan ketiadaanmu itu, dan kamu selalu mesti berada pada tahapan itu. Kalau orang bicara makom, kita tak tahu makomnya di mana, ya terima saja kita tidak punya makom. Terima saja keadaan kita, bahasa sederhananya begitu. Terima saja keadaan kita yang seperti ini, yang seperti sekarang misalnya. Ridho saja. Pokoknya apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, terima saja. Tanpa ada ngeluh, tanpa ada protes, tanpa ada kenapa dan kenapanya. Terima saja. Sampai nanti ada ketentuan Allah. Kalau Allah sudah tentukan, sampai pada ketentuan Allah itu nanti dari tanpa makom akan mendapatkan makom yang paling tinggi di sisinya. Dari nafs yang amarah, maka dia mulai menapaki naik amarah, lawamah, malhamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, dan seterusnya. Maka mesti diawali dengan itu. Soal pindah memindahkan makom itu bertambah atau tidak itu bukan urusan kita sebetulnya. Urusan kita itu menerima semua pemberian Allah. Tapi problem kita ada satu. Apa itu? Kita tidak sadar bahwa yang memberikan kepada kita itu adalah Allah. Itu problem kita. Allah yang memberikan,
Allah yang ngasih. Nah, kita banyak tidak sadar di situ bahwa semua ini adalah karunia Allah, pemberian Allah. Kalau soal ada bala lalu ada nikmat, pertemuan lalu sudah selesai kita membincangkan itu. Bagi orang yang sudah selesai dengan urusan itu, mau bala atau nikmat, itu adalah min fadlillah. Dua-duanya adalah karunia Allah. Nah, untuk mencapai kesadaran bahwa ini adalah semua pemberian Allah, tentu kita mesti kenal dengan Allah itu. Kita kenali Dia, wa huwar razzaq. Dia yang maha pemberi rezeki. Dan rezeki itu tidak sempit. Orang kan kalau bicara rezeki yang ada dalam pikirannya apa? Duit. Itu masalahnya. Jika rezeki dipersempit dengan kalam duit, ya sampai di situlah pikirannya. Padahal rezeki itu bukan hanya duit. Di antara doa yang sering kita baca apa? Allahumma rzuqna salamatas sadr. Ya Allah, anugerahkan kepadaku qalbu atau dada yang selamat, yang berserah kepadamu. Itu kan pemberian Allah semuanya. Maka kalau kita terima apapun yang Allah berikan kepada kita, lalu lambat laun kita yang jauh dari Allah ini semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Endingnya apa? Maka nanti akan muncul ketentraman. Tentram. Kalau bahasa kitanya itu begini. Orang yang biasa hidup dengan apa adanya, lalu ketika nanti dikasih yang lebih dari itu, dia bersyukur dan nyaman, merasa menikmatin gitu. Oh, begini ya rasanya. Tidak sombong. Sehingga dia tentram dengan kehidupan berikutnya, dengan makom-makoman berikutnya, dia nyaman dia. Lalu dia kekal di sana. Lalu apa lagi? Allah pelihara dia. Lalu dia tidak lagi merasakan kesulitan dunia dan kesulitan di akhirat. Dia merasa itu lagi. Orang yang tidak ridho, orang yang tidak menerima apapun itu, dunia ini bagi dia sempit. Dunia ini bagi dia sulit. Sulit aja semuanya. Nah, makanya di sini kita diajarkan untuk menerima, diajarkan untuk redha itu. Redha yang tentu yang sudah kita pahami bersama, redha itu yang Allah juga redha. Kita redha, Allah pun redha. Yang penting kita tahu dulu Allah yang ngasih, Allah yang beri. Maka kita terima saja Allah yang ngasih. Allah yang ngasih, apapun besar kecil itu oke. Tapi bagi orang yang tidak kenal dengan Allah, yang dia bukan kekasih Allah atau Allah bukan kekasihnya, maka dia perhitungan. Maka dia banyak nilai. Tapi kalau bagi orang yang Allah itu adalah kekasihnya dan dia adalah kekasih Allah, apapun yang dikasih bagi dia itu adalah berharga. Masih ingat nggak Pak, Bu, zaman bucin-bucin? Nah, hanya kadang hanya gelang dari apa? Ya itulah kira-kira. Itu berharga.
Bahkan kalau dicari di pasaran nggak ketemu itu barang. Tapi yang memberi adalah kekasih. Yang memberi kekasih itu sangat berharga. Sangat berharga. Nah, pertanyaannya, kita yang diberikan oleh Allah, yang sudah begitu banyak diberikan, kita tidak nyadarin yang ngasih kita itu adalah kekasih kita. Itu problem kita. Kalau begitu, ternyata kita belum menjadi kekasihnya Allah. Coba sampai sekarang nih yang tua-tua, siapa yang sampai saat ini masih menyimpan pemberian sang kekasihnya dulu, walaupun kecil? Nah, ini menunjuk tangan, ini masih ada. Walaupun kecil, dan itu mungkin tidak berharga. Maka jika kita memahami yang ngasih itu adalah kekasih, kita tidak pandang nilainya besar kecilnya. Yang penting kita bahagia dengan pemberiannya. Dan itu selalu teringat. Nah, itu yang disebut dengan makna syukur itu. Ingat terus pemberian. Tapi karena memang kita belum jadi kekasih, maka kita banyak irinya. Kita banyak tidak bersyukurnya. Dan bahkan kita banyak mengupatnya. Tapi kalau kita memahami kita adalah kekasih dan yang mengasihi adalah kekasih, apapun yang diberikan itu adalah hal yang spesial dari sang kekasih. Spesial itu. Sangat spesial. Dan yang diberi itu dirawat, dijaga, dan tidak disia-siakan. Ya, kalau kita nerima semuanya, ya kebahagiaan itu, ketentraman itu sebuah konsekuensi sebetulnya. Nah, nanti lalu Allah angkat terus. Jadi kalau kita memahami la in syakartum la azidannakum, jika kamu bersyukur terhadap anugerah Allah, Allah tambah. Apa yang Allah tambah? Selama ini yang dipahami oleh orang apa? Yang ditambah apa? Duitnya. Karena pikirannya duit. Ditambah jabatan gitu. Ini melek politik juga nih. Tambah jabatan. Tapi yang ditambah itu adalah kema'rifatannya ditambah. Kalau kita bicara bab makom-makomnya dinaikkan, maka terima sajalah apa pemberian Allah itu. Terima dengan tulus, terima dengan ridho. Terima. Sekarang kita begini, ya terima. Allah izinkan kita ngaji, terima. Terima saja. Mungkin sekarang belum dekat, terima saja. Nanti dekat, terima juga. Semuanya diterima. Semuanya diterima. Hingga kalau Allah telah naikkan maqam, Allah telah naikkan derajatnya, maka kamu ketika itu menjadi orang yang jika dipandang menyejukkan mata dan menenteramkan. Pertanyaannya, yang melihat, yang memandang siapa? Coba perhatikan, ini kembali lagi ilustrasi dengan kekasih tadi itu. Jika seseorang kekasih ngasih sesuatu pada kekasihnya, lalu yang menerima itu menampakkan kegembiraannya, menampakkan kebahagiaan dia, maka mata kekasihnya itu akan melihat kita dengan penuh ketentraman, penuh kesejukan, penuh keindahan.
Bukankah pandangan kekasih itu yang ditunggu-tunggu? Pandangan siapa lagi yang paling indah, yang paling menarik daripada pandangan kekasih? Makanya terima saja. Kita diajak untuk menerima. Ridha. Raditu fima qaddara. Ya Allah, aku ridha terhadap ketentuanmu. Ridha saja. Wa'lam anna al-qasma la yafutuka bitarki at-talabi wa ma laysa biqasmin la tanaluhu bihirsika fi at-talabi wal jiddi wal ijtihadi fasbir wal zamil hala warda bihi la ta'khudh bika hatta tu'mara wa la tu'ta bika hatta tu'mar wa la tataharrak bika wa la taskun bika fatubtala bika wa biman huwa syarrun minka minal khalqi li'annaka bidzalika tadlimu wadh-dhalimu la yughfaru anhu. Ketahuilah bahwa bahagianmu atau sesuatu yang untukmu itu tidak akan luput atau tidak akan berpindah kepada selainnya walaupun kamu meninggalkan untuk mencarinya. Kalau itu bagian kita lalu ditinggalkan untuk tidak mencarinya, tidak mengusahakannya, pasti bagian itu sampai ke kita. Penafsirannya secara Minangkabau itu nantu awak ndak kalariru. Terjemahannya apa tuh dah Mursal? Yang bahagian kita itu tidak akan kemana. Nan untuk awak indak ka di urang, nan untuk orang indak ka di awak. Yang bagian kita pasti untuk kita, yang bagian orang pasti bagian orang. Walaupun kita sudah tinggalkan, kita tidak usaha lagi, tidak minta-minta lagi, tapi kalau bagian kita itu tetap akan Allah sampaikan kepada kita. Sebaliknya, sesuatu yang bukan bahagianmu, bagaimanapun caranya kamu untuk mengusahakan, gigihnya kamu, sungguh-sungguhnya kamu, jihadnya kamu tuh tak bakalan bisa. Tak bakalan bisa. Oleh karena itu, bersabarlah. Sabar. Sabar isinya apa? Hah? Apa isi sabar? Sabar itu isinya zikrullah, selalu bersama dengan Allah. Innallaha ma'as sabirin. Lalu senantiasalah kamu berada dalam kondisi itu, sabar terus. Lalu tambah lagi warda bihi, lalu ridha, terima sajalah. Memang sekarang ini posisi kita sedang dikasih seperti yang sekarang ini oleh Allah. Nikmatin saja, nikmatin. Jangan kamu ambil sampai ada perintah. Kalau ada pembagian ya, jangan kamu ambil sampai ada perintah, jangan kamu beri sampai ada perintah, jangan kamu bergerak, jangan kamu diam sampai ada perintah. Artinya apa? Semuanya itu berdasarkan amar Allah. Semuanya kan berdasarkan amar, berdasarkan perintah. Bahkan apa yang kita lakukan dalam jasadiyah ini berdasarkan perintah. Perintah siapa kalau kita bicara bab jasadiyah? Man Rasul Jawari? Pimpinan anggota tubuh ini siapa? Qalbu. Semuanya berdasarkan amar qalbu. Itulah yang sering dikatakan oleh orang mau ngapain aja, tanya dulu hati nuranimu, mungkin gitu ya. Tanya kolbumu. Yang dalam bahasa yang sering kita kalamkan itu adalah istafti qalbak, minta fatwa kepada hatimu.
Cek dulu. Kalau tidak begitu, nanti khawatir semuanya itu akan menjadi cobaan bagimu. Semuanya itu akan berdampak jelek bagimu. Kalau kita tidak mulai dengan berdasarkan amar itu, maka kita berlaku seenak kita saja. Maka jangan lakukan jika belum ada perintahnya. Jangan beri jika belum ada perintahnya. Jangan bergerak, jangan diam jika belum ada perintahnya. Coba ini dalam bab sedekah misalnya. Kenapa Bapak Ibu sedekah? Perintah sedekah iya, tapi pas sebelum melaksanakan sedekah itu kenapa bersedekah? Kita sampai sederhana saja itu. Gimana kira-kira? Yang sering sedekah, Kalau yang nggak sering sedekah nggak bisa jawab itu. Gimana kira-kira? Kalau perintah untuk bersedekah, teks Al-Quran hadisnya ada. Tapi yang kita maksud ketika mau praktek itu, kenapa bersedekah? Nah itu keren itu jawabannya. Kan ada dorongan dari dalam, ada perintah dari dalam. Lalu kalau mau sedekah nggak usah. Ada nggak kalau begitu? Ada. Nah ini yang perlu kita berhati-hati. Nggak usah dulu, nanti. Nah, kalau dia hobi bab ria, kalau kotak jalan, promo, kalau orang masih sepi dia nggak mau isi, tunggu dulu. Itu ada juga larangnya, tunggu dulu, belum ada yang lihat. Tapi kalau orang udah banyak, oh ya sedekah. Kan ada juga begitu. Nah, kita membedakan itu yang nyuruh begituan siapa, yang tadi ngelarang siapa juga. Nah, di situ kita mesti belajar membedakan amar dari dalam itu dari yang mana, yang khair atau dari yang syar, dari yang apa namanya, ilham malaki atau syaitani. Nah, itu juga jadi perhatian kita juga. Itu yang kita maksud mulai berdasarkan amar itu. Ambil atau tidak, dikasih atau tidak, bergerak atau diam. Semuanya yang kita lakukan setiap hari itu berdasarkan amar-amar itu. Setiap hari berdasarkan amar-amar itu. Kadang-kala semuanya itu jadi cobaan juga bagi kita, jadi ujian juga. Kadangkala itu jelek bagimu. Kenapa? Karena kamu itu ketika itu kamu zalim. Yang tidak bisa mengendalikan diri, yang tidak bisa ngikutin amar atau sekehendak dirinya saja, itu disebut dengan orang yang zalim. Atau dalam bahasa lainnya yang tadi itu di atas, yang masih tidak menerima apa pemberian Allah. Kan orang kadang tidak percaya bahwa Allah yang ngasih, masih dia bersandar kepada usahanya. Jika dia menjunjung tinggi usahanya lalu menafikan Allah, bukankah ini masuk dalam bab kezaliman? Zalim yang kita maksud di sini adalah asyirku, inna syirka la zulmun azim.
Wadh-dhalimu la yughfalu anhu. Orang yang zalim itu tidak luput dari sisinya Allah. Itu dicatat, itu hati-hati. Qala Allah Ta'ala azza wa jalla wa kadzalika nuwalli ba'dal zalimina ba'dha li'annaka fi dari malikin 'azimun amruhu syadidun syaukatuhu katsirun junuduhu nafidzatun masyiatuhu qahirun hukmuhu bakin mulkuhu daimun sultanuhu dakikun ilmuhu balighatun hikmatuhu adlun qada'uhu la ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fil ardi wala fis sama'i la yujawizuhu dhulmul zalim fa anta a'zamuhum dhulman wa akbaruhum jarimatan li'annaka asyraqta bitasarrufika fika wa fi khalqihi azza wa jalla bihawaka. Qala ta'ala la tusyrik billahi inna syirka la dhulmun 'azim. Wa qala ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Orang zalim itu temannya orang-orang zalim juga. Dan harus dipahami, kamu itu sedang berada di mana. Harus kita pahami itu, kita sedang berada di bawah kekuasaan raja. Perintahnya agung, kekuasaannya dahsyat, tentaranya banyak, kehendaknya berlaku, hukumnya tegas, kerajaannya kekal, kekuasaannya dawam, ilmunya dalam, semuanya lengkap, melekat pada raja Al-Malik. Dia adil dalam ketentuannya dan tidak ada satu pun yang tersembunyi darinya, baik sebesar zarrah, baik di bumi maupun di langit. Tidak ada yang luput dari Allah. Kezaliman orang yang zalim itu tidak pernah luput dari Allah. Maka harus ketahui fa anta a'zamuha zulman. Kamu itu kezalimanmu amat besar. Dosamu juga besar. Dosamu besar, kezalimanmu besar itu disebabkan apa? Li'annaka asyraqta bitasarrufika. Karena kamu memusyrikkan Allah. Nah ini. Apa hubungannya redha dengan musyrik? Apa hubungannya coba? Dari tadi bicara pertama bab ridha, tiba-tiba muncul bicara bab kemusyrikan. Ternyata ketika kita lihat orang yang tidak ridha dengan pemberian Allah, berarti dia juga tidak ridha dengan Allah itu. Berarti ada Tuhan lain selain Allah. Lalu dia berusaha, usahanya bukan karena amar Allah, tapi usahanya karena usaha nafsiyahnya. Sehingga ketika ada orang minta-minta ke dia, usaha dong, gitu ya, kerja. Makanya usaha, makanya kerja. Sehingga terpautlah segala sesuatu itu kepada kerja. Sehingga kerja juga jadi berhala. Ini yang menyebabkan orang musyrik. Ini menyebabkan kemusyrikan. Dan bukan berarti juga nggak usah kerja. Udah kita ngaji-ngaji aja lah gitu kan. Enggak juga begitu. Kita mesti jalanin semuanya. Kerja iya. Tapi semuanya bukan karena kerja itu. Semuanya mesti disandarkan kepada Allah. Jangan sampai kita terjerumus kepada bab kemusyrikan. Jangan sampai kita menzalimi diri. Jangan sampai kita bikin diri ini
diri yang selalu bergumul dengan kemaksiatan. Ada pertanyaan menarik. Kenapa manusia ketika dia berlumur dosa dan juga termasuk di dalamnya dia melakukan kemusyrikan kepada Allah, dia disebut dengan menzalimi dirinya? Kata zalim itu semenjak kapan? Kapan kata zalim itu muncul? Iman. Kapan kata zalim itu muncul? Pertama kali. Dari Nabi Adam. Ketika Nabi Adam melakukan kesalahan, maka dia sebut kesalahannya itu dia sedang menzalimi dirinya. Tapi kata kezaliman itu belum muncul ketika dia diusir dan dia mulai bertaubat kepada Allah itu. Sampai Allah ajarkan kepada dia satu kalimat. Apa kalimatnya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Jadi ditalkinkan dulu kalam Rabbana zalamna anfusana. Artinya apa? Pengakuan dia yang sedang menzalimi diri. Allah sudah larang jangan dekati. Kalau Anda dekat berarti Anda yang zalimi diri sendiri, kira-kira begitu. Yang tidak patuh dengan amar, itulah orang yang menzalimi diri. Yang tidak taat dengan larangan, itulah orang yang disebut menzalimi diri. Zalim dia terhadap dirinya. Makanya tadi di atas dikatakan dia redha dengan ketiadaan makomnya, dia nerima, maka Allah terus naikkan dia, Allah terus tambah makomatnya. Tapi jika tidak terima, dia sedang menzalimi dirinya, sedang zalim terhadap dirinya. Maka ini yang dikhawatirkan, jangan sampai hawamu menjadi Tuhan selain Allah. Jangan sampai. Karena keinginan kita, lalu kita tuhankan keinginan-keinginan itu. Dalam fakta kehidupan, berapa banyak keinginan itu jadi Tuhan sekarang? Keinginannya yang jadi Tuhan. Nah ini PR kita ini. Maka wajar saja ini jadi salah satu firman Allah. Orang yang menjadikan hawanya sebagai Tuhan. Ternyata urusan kita itu dengan diri, dengan nafs. Nah, maka dikatakan di sini la tusyrik billah. Kalau kita lihat ini surat Luqman, awalnya apa? Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai ananda, wahai anakku, jangan kamu mempersekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Bahwa sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang amat. Kita belajar dari sini, jangan sampai musyrik. Lalu di bawah dikatakan apa? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan ampuni dosa selain itu. Itu maksudnya apa? Ini maksudnya adalah dosa yang tidak dimintakan ampunan kepada Allah. Kalau tidak taubat, tidak minta ampun kepada Allah, Allah tidak ampuni.
Kalau kita perhatikan ini, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Lalu ada ayat amar Allah. Apa amarnya? Istaghfaru rabbakum innahu kana ghaffara. Artinya apa? Minta ampunlah kamu kepada Tuhanmu, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Lalu lihat ayat ini, Allah tidak mengampuni dosa syirik. Nah, dosa ini yang tidak diampuni oleh Allah bagi orang yang tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pelaku-pelaku syirik jika dia bertaubat kepada Allah, Allah terima taubatnya. Allah terima taubatnya. Nah, lalu di ayat berikutnya wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Lalu Allah ampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Artinya apa? Dosa apapun selain syirik, kalau tidak minta taubat, ada peluang Allah ampuni bagi siapa saja yang dikehendaki. Tapi kalau syirik tidak ada caranya selain minta ampun dan bertaubat kepada Allah. Apa? Mengaku dulu dan bertaubat. Itu kalau syirik. Kalau selain syirik, Allah mungkin saja bisa di-delete aja. Itu semau-maunya Allah. Semaunya Allah aja. Yang jadi soal itu oleh Allah jika ada kemusyrikan. Yang jadi soal itu adalah jika ada aku diduakan. Itu yang jadi soal. Harus ngakui kesalahan, taubat, dan cek dulu nanti taubatnya bagaimana. Benar nggak taubatnya? Kalau taubatnya benar, Allah terima taubatnya. Tapi kalau taubatnya nggak benar, Allah nggak terima. Tapi syarat taubat diterima apa? Satu, mengakui, menyesal, apa lagi? Tidak mengulangi, terus apa lagi? Kalau kita kembali misalnya dalam bab taubat itu, menyesali perbuatan yang pernah dilakukan. Yang kedua, berusaha tidak melakukan. Yang ketiga, tidak lagi berusaha untuk tidak kembali, tidak diulangi. Ya, minta ampun, menyesali, tidak mengulangi, menyesali. Lalu kalau berhubungan dengan manusia, nah minta maaf ya. Tapi ada satu lagi yang tidak dimunculkan di situ. Syarat diterimanya itu dan syarat diampuni mesti jadi kekasih. Mesti jadi kekasih. Kan itu ayat yang sering kita baca, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Mesti cintai dulu kekasih Allah. Siapa kekasih Allah? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu kalau kita masuk dalam bab itu, dalam bab bertaubat itu kembali kepada Allah. Karena ada begini, orang-orang musyrik itu diantara sahabat Nabi itu dulu ada nggak dia musyrik? Nah, ada. Lalu dia bertaubat kepada Allah, Allah ampuni? Allah ampuni. Syaratnya mesti bertaubat, baru Allah ampuni. Jika tidak ada hubungannya dengan taubat, semua dosa bisa saja Allah ampuni. Tapi catatannya satu, bagi siapa yang dikehendakinya. Jadi kita jangan GR juga. Nah, saya kan nggak ada syirik. Kalau ada dosa lain mah nanti kan Allah ampuni. Nggak usah GR juga begitu. Ya. Kira-kira orang yang dikehendaki Allah ini siapa ini orangnya?
Kembali lagi kepada bab kekasih. Kan hanya itu yang dikehendaki. Kalau kekasih itu kesalahannya nggak dianggap, kesalahannya tidak dianggap. Ingat kasus Nuaiman. Apapun itu, kalau bahasa ada mursal itu, Nuaiman itu gambaran cingkah orang. Itu bahasa Indonesianya apa tuh ada mursal? Nanti tanya ada mursal. Coba perilakunya itu meresahkan. Bahkan para sahabat ingin membunuh, tapi diingatkan, ingat, dia dicintai Allah dan Rasulnya. Enggak boleh. Bahkan tamu Rasulullah dikerjain. Kendaraan paling bagus ketika itu apa? Unta merah. Kalau sekarang apa itu kendaraan itu? Nah, sebutlah merek yang paling bagus itu, yang paling mahal. Kalau dulu tuh unta disembelih sama dia. Tapi Allah cintai. Dan Rasul juga cinta. Tapi masalahnya kita kan belum tahu kita dicintai Allah atau tidak. Itu problem kita. Kita dicintai Allah atau tidak. Nah, kalau dulu itu Nabi yang mengalamkan bahwa Nuaiman itu dicintai Allah dan Rasulnya, karena dia salah satu sahib al-badar. Allah sesuai prasangka hamba. Ana inda dhanni 'abdi bi. Aku berdasarkan prasangka hambaku kepadaku. Gitu ya. Pertanyaannya ini begini. Yang tergantung itu kita yang tergantung kepada Allah atau Allah yang tergantung kepada kita? Tapi untuk membangun perspektif, kita mesti bangun selalu husnuzon kepada Allah. Husnuzon dan dibangun juga dengan keimanan dan keyakinan. Kalau kita tanya di sini, ini bapak dan ibu-ibu ini yakin tidak masuk surga? Nah, kan? Yang 99% itu dia nggak percaya itu. Dan mestinya kita yakin kita masuk surga. Itu urusan Allah. Yang penting kita yakin masuk surga. Kalau yakin masuk surga, maka perilaku kita setiap hari itulah perilaku ahlu surga. Lalu orang bertobat, yakin tidak taubatnya diterima? Yakin taubatnya diterima, itu bentuk husnuzan. Maka itu iman kita itu mesti oke. Jangan separuh-separuh. Ya, terima nggak ya? Terima nggak ya? Itu kan berarti kan kita nggak yakin. Nah itu dia. Itu pemaknaan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Ittaqi syirka jiddan wala taqrabuhu. Maka takutlah kamu kepada kemusyrikan. Sungguh-sungguh takut. Dan jangan sekali-sekali mendekatinya. Jangan menghampiri, jangan bermain api dengan kemusyrikan itu. Nggak boleh. Wajtanibuhu fi harakatika wa sakanatika wa lailika wa naharika fi khalwatika wa jalwatika. Jauhilah olehmu kemusyrikanmu. Kemusyrikan itu dalam gerak, diam, malam, siang, sendiri, dan dalam keramaian.
gerakmu, diammu, malammu, siangmu, kesendirianmu, lalu dalam keramaian kamu mesti jauhi kemusyrikan itu. Begitu pentingnya menjauhi kemusyrikan. Harus dijauhi, jauh. Jangan kasih ruang untuk dekat. Wahdharil ma'siyah fil jumlati fil jawarih wal qalb. Hati-hati juga terhadap kemaksiatan. Kemaksiatan anggota tubuh ini dan kemaksiatan qalbu. Jadi turunannya di atas kemusyrikan dihindari, lalu di bawahnya kemaksiatan dihindari atau tinggalkan dan hati-hati terhadap kemaksiatan. Dan berikutnya watarkil itsma ma dhara minhu wa ma batan, dan tinggalkan juga dosa zahir dan dosa batin. Itu usaha kita terus, tahapannya terus begitu. Kalau kemarin kita bicara yang yang Allah tidak lihat dia, siapa? Masih ingat teks kemarin? Yang jadi masalah itu adalah orang musyrik. Kalau orang maksiat mah masih dia bisa diampuni oleh Allah. Gimana teksnya kemarin itu? Di sini kan ada turunan. Kalau orang musyrik itu tidak dikasih ruang, tidak bakalan diterima. Bagi Allah, orang musyrik satu, lalu kemarin disebut juga pemakan riba ya. Tapi orang maksiat dia masih ada ruang untuk diampuni oleh Allah. Nah, bukan berarti juga boleh kita bikin maksiat, enggak begitu. Mesti. Ini yang harus hati-hati kita. Jadi ada tingkatannya. Pertama syirik, jauhi, usaha kuat-kuat, dan yang kedua hati-hati terhadap kemaksiatan, maksiat anggota tubuh dan maksiat kolbu, dan yang ketiga tinggalkan dosa zahir dan batin. Usaha kita tinggalkan itu. Lalu la tahrub minhu azza wa jalla fayudrikuka wa la tunazi'hu fi qada'ihi fayaqsimuka wa la tattahimhu fi hukmihi fayukhziluka wa la taghfal anhu fayunabuhuka wa yabtalika wa la tuhaddis fi darihi hadisatan fayuhlikuka wa la taqul fi dinihi bihawaka fayurdika wa yuzlimu qalbak wa yaslibu imanaka wa ma'rifataka wa yusallitu alayka shaytanaka wa nafsaka wa hawaka wa shahwatika wa ahlaka wa jiranaka wa ashabaka wa akhilla'aka wa jami'a khalqihi hatta aqariba darika wa hayyatika wa jinnaha wa baqiyata hawa miha wa yunaghisu 'ishataka fid dunya wa yutilu 'adzabaka fil 'uqubah. Ada di sini yang berniat mau melarikan diri dari Allah. Ada yang mau melarikan diri dari Allah. Ini larangan. Jangan kamu melarikan diri dari Allah. Kemanapun kamu melarikan diri, Allah pasti temukan kamu. Allah pasti temukan. Maka jangan niat jauh dari Allah, jangan niat untuk melarikan diri darinya. Dan jangan pula kamu memperdebatkan
mempersoalkan ketentuan Allah, maka kalau kamu mempersoalkan, kalau kamu memperdebatkan, ntar kamu disoalkan juga oleh Allah. Allah putuskan kamu. Allah bisa memutuskan semuanya. Allah bisa memecahkan semuanya. Dan jangan pula kamu curiga terhadap hukumnya Allah. Jika kamu curiga terhadap hukumnya Allah, Allah akan hinakan kamu. Ada yang curiga dengan hukum Allah? Lalu jangan kamu lalai darinya. Ini ingat, ada yang lalai darinya, Allah tegur dia dan Allah uji dia. Makanya kemarin dalam bab ibtila, apa kata Syekh Qadir? Bahwa ibtila itu ujian yang Allah berikan, begitulah cara Allah mencari perhatian hambanya. Nah di sini juga ada teksnya. Jika hambanya lalai, maka Allah akan tegur dia. Allah yang akan menegurnya, dan Allah berikan bala kepadanya. Maka ini harus jadi perhatian kita, terutama untuk personality kita masing-masing. Perhatikan itu, apapun bentuknya. Mau kata orang musibah, mau kata orang ujian, mau kata orang bala, itu semuanya itu adalah teguran Allah. Teguran itu supaya kita kembali lagi kepada Allah. Allah yang tegur. Kenapa Allah tegur? Mungkin karena lalai, ghaflah. Nah kita ini kan banyak ghaflahnya. Maka dari situlah kita belajar bagaimana kita tidak ghaflah lagi. Dan janganlah kamu berbuat macam-macam di rumahnya Allah. Jangan macam-macam. Di bumi Allah ini jangan seenaknya saja. Ini kan Allah ini yang ngendaliin semuanya. Kalau kamu buat macam-macam, maka Allah akan hancurkan dan binasakan kamu. Allah yang hancurkan dan Allah juga yang akan membinasakan. Hati-hati. Dan jangan juga engkau berkalam tentang agamanya berdasarkan hawamu. Berdasarkan hawamu. Kalau itu terjadi, maka Allah akan membinasakanmu dan Allah akan menggelapkan kolbumu. Nah ini hati-hati pada pendai yang ngajar dimanapun. Hati-hati, jangan sampaikan agama Allah itu berdasarkan hawa. Hati-hati kalau berdasarkan hawa, makin disampaikan kolbu makin gelap. Allah gelapkan kolbu kalau bicaranya berdasarkan hawa, karena agama itu tidak dibangun dengan dasar hawa itu. Allah gelapkan. Terus bagaimana lagi? Allah cabut keimanan dan kemakrifatan darimu. Allah cabut. Lalu apa lagi? Jika itu terjadi, berikutnya adalah kamu akan disertai oleh setan. Kamu akan dikuasai oleh setan, dikuasai oleh hawa, oleh nafsumu, oleh syahwatmu, oleh keluargamu, oleh tetanggamu, sahabatmu, atau semua makhluk, bahkan sampai kalajengking yang ada di rumahmu, ular yang ada di rumahmu, jin yang ada di rumahmu, semuanya lengkap. Artinya apa? Kamu nggak bisa ngendaliin dirimu. Maka ujungnya apa? Sengsaralah kehidupanmu di dunia, dan nanti kamu di akhirat akan azabnya akan terus menerus azabnya. Maka ini yang perlu kita hati-hati. Jangan sampai kita melawan nama Allah.
Jangan sampai kita membangkang kepada Allah, dan jangan sampai kita lupa dengan Allah, lalai dengan Allah itu. Dan jangan sampai berkata berdasarkan hawa nafsu. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, maka kembali lagi kita kepada judul ini, ridholah terhadap pemberian Allah. Ternyata di balik orang yang tidak ridho terhadap pemberian Allah, dari tadi bicaranya masuk dalam bab kemusyrikan. Ternyata sekarang kita dapat lagi pengetahuan, orang yang tidak ridho dengan pemberian Allah, dikhawatirkan dia terjerumus ke dalam bab kemusyrikan. Maka oleh karenanya kita belajar dari sini, belajar menerima apapun ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ini semua bermanfaat untuk kita dan kita terjauh dari kemusyrikan, baik syirik yang nyata maupun syirik yang khafi. Sekarang ini yang menghantui kita adalah syirik khafi. Kalau syirik jali mungkin tidak ada kita yang nyembah berhala. Tapi hari ini berapa banyak berhala kita ciptakan. Berhala smartphone, berhala anania, berhala ego dan sebagainya. Untuk itu buang itu semua. Kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima semua ketentuan Allah, nikmatin. Belajar untuk menikmatin semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ridholah. Untuk itu kita berharap kepada Allah, Allahumma ridho anna. Allahumma ridho anna. Ya Allah, ridhoi kami. Ridhoi kami ya Allah. Radina fima qaddara. Kami ridho terhadap ketentuan-Mu. Dan untuk itu ini juga mesti jadi wirid kita selalu yang membaca waktu kecil itu, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.